Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Hai. Oke guys, suaraku kedengaran? Halo, aman? Halo, sebentar ya. Oke. Ntar aku coba apa dulu nih biar. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Tunggu audioku dulu connect biar kita sama-sama masuk. Sebelumnya apa kabar semuanya hari ini? Iya, puji Tuhan. Kalau seperti ini suaraku masih aman? Aman nggak guys? Kalau seperti ini aman? Yuk, puji Tuhan. Oke. Sebelumnya kita hari ini masuk dalam doa 10 malam di harinya yang keberapa nih teman-teman? Kita hari ini 10 malam hari keberapa? Ya, aku ngajak teman-teman yang bisa on cam. Kita sama-sama on cam biar kita juga Oke. Ini kita masuk udah hari keberapa guys? Seru nih. Kita masuk hari keberapa? Hari yang ke-6. Puji Tuhan ya. Teman-teman. Oke, puji Tuhan. Guys. Oke, shalom semuanya. Kok jadi juga gue. Ini suaraku aman? Aman kah? Oke, nggak ada feedback, nggak ada double, nggak ada yang lainnya? Nggak ada ya? Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita akan masuk kembali dalam ibadah kita 10 malam di hari yang ke-6. Bersyukur hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-6. Semuanya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa sampai semuanya pada malam hari ini. Ada amin teman-teman? Yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan reaksinya, dan juga mungkin bisa juga katakan amin. Haleluya. Sebelum itu mari kita satukan hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Allah. Kita menyatakan malam hari ini kita hanya berfokus untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah malam hari ini kita merasakan the power of Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita. Sebab yakin dan percaya ada Roh Allah yang akan turun bersama-sama dengan kita. Ada Roh Allah yang akan mengalir di malam hari ini. Ada Roh Allah yang akan menjadikan kita untuk kita sama-sama bisa masuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Yesus. Katakan Tuhan, ini kami mau menyembah, bertahta di atas pujian. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah malam hari ini. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan Bapa bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini, setiap umat-Mu yang masuk. Siapapun Tuhan di antara kami yang sudah bergabung atau yang belum bergabung Tuhan Yesus,
Engkau yang menjamah, Engkau yang melawan, Engkau yang Bapa, biarlah kami dapat merasakan kehadiran-Mu oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu roh-roh yang bukan berasal dari Allah saat ini juga kami bersepakat bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. In Jesus name, ditengking, dihancurkan, kami tolong, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh darah Yesus membasuh, darah Yesus mengurapi, darah Yesus memateraikan ibadah pada malam hari ini Tuhan ini. Biarlah Engkau Bapa yang melayakkan kami, Engkau yang malaikat surgawi bersama-sama dengan kami, sehingga setiap kami yang ada, setiap kami yang bergabung, setiap kami yang menyembah-Mu, kami sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau merendahkan diri Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Bapa juga untuk setiap jaringan yang kami pakai. Tuhan, jaringan-jaringan kami pakai Tuhan Yesus. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaringan yang baik, semuanya terjalin, semuanya tetap kali pegang kendali-Mu Tuhan Yesus. Satelit-satelit yang ada, setiap jaringan, setiap sinyal, setiap koneksi Tuhan Yesus saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semuanya aman dan Tuhan bersama dengan Bapa dalam kuasa. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang melayani-Mu Bapa. Bapa yang membawa setiap umat-Mu Bapa merasakan Engkau Bapa. Biar Engkau memakai alat-Mu Tuhan Yesus untuk bisa sebagai Bapa untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Allah kita. Kita untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan, ubah hatiku, seringan jamahlah rindu hadirat-Mu. Seangkat hatimu, tanganmu katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Penuhi kami Yesus, oh Roh Kudus, oh kami menyembah-Mu, bersembah-Mu, kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, amin Yesus, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan hormat untuk Tuhan. Kita angkat pujian dari awal lagu ini. Kita nyatakan Engkau yang kudus, ya Roh Kudus, bersama dengan kami bersama yang haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan Allah Roh Kudus.
Bapa. Selingkan oleh kuasa-Mu Bapa, jamalah rindu hadirat-Mu, sembahku kuduslah Tuhan, dan kesanjung Kau lihat mulia bagimu. Oh, kami sembah kudus, kesembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan kesanjung Kau lihat mulia bagimu Tuhan, sembah kudus, Yesus kudus, Yesus kudus, kuduslah Tuhan, dan kesanjung Kau mulia Tuhan. Dengan lembut mari sama-sama kita katakan haleluya Bapa. Ku sembah, angkat hatimu, katakan kudus, kuduslah Tuhan, dan kesanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi dengan lembut, mari sama-sama kita katakan haleluya Bapa. Ku sembah kudus, kudus, lepas kuduslah Tuhan, dan kesanjung Kau mulia, oh Kau mulia bagimu Tuhan. Mari lebih sungguh kita naikkan pujian ini bagi Allah kita. Oh, oh, ku sembah kudus, sanjung Kau mulia Tuhan. Oh ya ramaya shere ramaya rabu bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan Yesus, dan kesanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Yesus, oh bagimu, bagimu Yesus. Mari sembah Tuhan, mari puji nama-Nya yang kudus. Haleluya, amin Tuhan Yesus, amin Bapa. Kau yang kami sembah kudus, Kau yang kami sembah kudus. Perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami Bapa, tak terduga dengan pikiran kami, tak terduga dengan pikiran kami, tak terduga dengan kekuatan hebat kami Yesus. Kau bersembah kudus, Kau bersembah kudus. Holy Spirit, my God, Holy Spirit, Holy Spirit, haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Ampuni kami dalam keberdosaan kami Tuhan. Oh tahirkan Bapa. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah Kau yang Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, amin Yesus. Engkau yang hadir Tuhan, lawat setiap anak-anakku, setiap hati yang terbuka, setiap hati yang terbuka Yesus, Yesus Bapa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Bapa mulia, memberikan firman-Mu yang Kau nyatakan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Bapa, kami perlu anugerah-Mu. Yesus, terima kasih untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini malam hari ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, mari. Semakin kita masuk, semakin kita membuka hati kita. Semakin biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga kita menikmati kehadiran Bapa, menikmati kehadirannya yang kudus, yang mulia. Haleluya Tuhan. Oleh karena Roh-Mu Tuhan, nyatakan Bapa, nyatakan dengan tanda-tanda dan perbuatan ajaib Bapa pada malam hari ini di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Amin Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Mari kita katakan dari awal pujian ini, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kami haus Tuhan, airin kami Bapa. Puaskan sekarang kerinduan, oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menunggu, pimpin langkah kami, pimpinlah selalu. Mari dengan iman kita minta hadiratnya, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Bapa, bangkitkan Roh dalamku,
Katakan nyatakan kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan Allahku, jelas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau yang ajaib Bapa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, haleluya. Mari puji Tuhan lebih sungguh. Muliakan namanya, muliakan namanya. Yesus, Yesus. Haleluya, namanya Yesus, namanya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Urapi setiap hati yang terbuka. Haleluya. Kami sembah. Mari Tuhan puji dan muliakan namanya. Bermazmur untuk Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Besarkan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, amin Tuhan. Amin Yesus, amin Yesus. Haleluya. Namanya shiri, namanya namanya shiri, namanya Terima kasih Tuhan. Mari waktu sebentar, ambil waktu sama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kita. Bersyukur segala sesuatu yang masih Tuhan beri kekuatannya bagi kita. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pernyataan-Mu, buat perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan nyatakan Bapa. Kami berlupa Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak segala jaringan saat ini juga
Yesus, kami rebut dalam nama Yesus Kristus. Oh, amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu Bapa. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan setiap hati kami, Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari umat Tuhan, sekali lagi kita akan pujian dari awal. Kita imani. Haleluya Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari dengan iman, dengan membawa hati sepenuh hati kita katakan, kami perlukan Holy Spirit. Malam hari kami perlukan keajaiban-Mu Bapa. Memulihkan setiap hati yang terluka, memulihkan kehidupan kami, membawa kami naik menjadi pemenang Bapa. Kami tak dapat jalan sendiri. Sama-sama kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Lagi kebohongan, haleluya Bapa. Kami perlu Kau. Haleluya Bapa. Kami perlukan, kami butuhkan setelah kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlu Roh Kudus. Kami perlukan, kami perlu keajaiban Bapa. Kami perlu butuhkan Tuhan kuasa Yesus. Yesus, Yesus. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami dengan lembut mematuh tadi kita nyatakan sekali lagi. Haleluya Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan, amin Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Lembut banget Tuhan. Haleluya Bapa. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Siapa? Mari sama-sama dengan iman kita katakan, Yesus. Amin. Berikan hormat, berikan tepuk tangan dan keagungan hanya untuk Yesus Kristus. Oh, oh, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami perlukan kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, urapan-Mu. Malam hari ini menjamah setiap hati. Dan Bapa, jika Kau perkenankan malam hari ini, Kau juga menyatakan sama seperti para rasul. Ketika Kau memakai Petrus, ketika Kau memakai Paulus, ketika Kau memakai setiap para rasul,
Ketika memberitakan firman-Mu, Engkau sertai dengan tanda-tanda dan mukjizat Tuhan. Dan malam hari ini kami yakin dan percaya Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami bisa merasakan kuasa-Mu dan hadirat-Mu Bapa. Pekerjaan yang mungkin gak bisa kami pikirkan sebelumnya, Engkau menyediakan, Kau menyingkapkan. Haleluya Tuhan, semuanya oleh karena Roh-Mu. Firman-Mu menyatakan, Roh-Mu menyingkapkan. Sehingga Tuhan Yesus, segala sesuatu itu terjadi menurut nama-Mu. Berdoa Tuhan untuk sebentar. Kami juga bersyukur, kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang Bapa menikmati penyembahan ini. Biar setiap penyembahan Engkau yang memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kehidupan kami mengalami perubahan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan kami khusus dengan Engkau, Kau menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau untuk merendahkan hati kami, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami apa yang ingin Bapa nyatakan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Berdoa Bapa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, yang kelihatan bukan hamba-Mu, tapi yang kelihatan ialah kemuliaan itu di dalam salib Kristus. Di dalam salib itu ada kemenangan, bahkan ada pemberitaan yang benar dalam firman. Terima kasih Bapa. Sehingga perkataan yang disampaikan itu perkataan yang memuliakan dan menyampaikan isi hati Bapa. Bahkan Bapak berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang malam hari ini kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ditaburkan tidak sia-sia, namun firman ditaburkan menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah serta berdampak dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Bapak juga selubung-selubung yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus Kristus. Pendengar-pendengar tertutup dan juga di dalam nama Yesus keluarlah pendengaran itu, dibukakan dan terbuka pendengaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini, roh-roh ngantuk kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh pengacau kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat, kami hancurkan, kami tagih in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Roh-roh pengganggu, roh-roh pengacau, roh-roh jina, roh-roh berdosa kita patah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berserahkan seluruhnya hanya dalam tangan pemberitaan firman hari ini. Kami mau siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, haleluya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Halo, shalom abang ganteng, kakak-kakak cantik. Selamat malam. Haleluya. Yang terberkati, yang merasakan hadirat Tuhan lebih dalam pada malam hari ini, mari lambaikan tangannya atau juga memberikan reaksinya. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita sudah masuk dalam hari yang ke-6 dan semakin hari dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan juga dalam penyebaran sampai nanti harinya ke-10 kita masuk dalam namanya hal yang luar biasa yang tak pernah kita duga sebelumnya akan ada terjadi. Mungkin bukan hanya di hari ke-10 ataupun beberapa hari ini kita akan merasakan sama-sama the deep worship di dalam Tuhan. Bagaimana kita itu hidup kita direformasi, hidup kita mengalami perubahan, hidup kita mengalami suatu terobosan yang tidak pernah kita jumpai dan tidak pernah kita rasakan sebelumnya dengan satu keinginan dan kerinduan secara firman bahwa hidup kita itu mengalami terobosan yang tak pernah kita alami, baik dalam pemberitaan firman, baik dalam buah hidup, baik dalam tindakan, baik dalam cara berperilaku, baik dalam kita berpikir. Karena kita mencatat bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh Roh, dalam kitab Kolose mengatakan hidupnya semakin hari semakin diperbaharui untuk semakin seteru dengan Kristus. Menurut gambaran puji Tuhan, dan hari ini kita kemarin sudah belajar dalam hari yang ke-5 bagaimana api Roh itu mentransformasi kehidupan kita, mengubahkan secara total tanpa sisa gitu teman-teman. Dan hari ini kita akan masuk bagaimana ketika kita itu masuk ke dalam namanya transformasi kehidupan, kita itu punya namanya kemarin api Roh itu berbicara tentang kuasa. Api Roh itu berbicara bukan hanya sekedar berbicara salah satunya kan transformasi kehidupan. Dan api Roh itu kita masuk dalam sebenarnya masih masuk dalam api Roh, tapi berbicara tentang
dimensi ataupun powernya, kekuatannya, ataupun ialah kekuatan dari Holy Spirit tersebut. Makanya oleh karena itu kita akan masuk dalam yang namanya, sebentar aku akan coba share screen. Sebenarnya bahan ini, materi ini sudah pernah kita bahas sama-sama dalam FWS minggu kedua, kalau minggu kedua atau minggu ketiga, berbicara tentang, hari ini kita akan sama-sama juga. Kalau teman-teman ketinggalan, bisa lihat juga di channel YouTube RGM, di sana sudah ada untuk melengkapi apa yang hari ini akan kita bahas, untuk melengkapi. Karena kalau kita nggak dapat yang di sana, kita nggak bakal dapat mengerti apa yang kita bahas hari ini. Kalau kita juga nggak dapat ataupun rema yang di part satunya ataupun bagian pertama, pasti kita akan, aduh gimana ya, kok susah ya. Tapi malam hari ini, kalau pasti yakin dan percaya, sekalipun kita belum mendengarkan, tapi kita yakin dan percaya kita dapat mengerti apapun yang akan Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan, Tuhan sharingkan kepada kita setiap kita pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sebelum itu kita berikan tepuk tangan Tuhan yang siap untuk dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi aku ngajak teman-teman untuk memberikan reaksinya, atau bisa juga katakan amin, aku siap. Haleluya di kolom chatnya masing-masing. Ada amin, saudara-saudara, saudari-saudari. Oke, kita akan langsung masuk saja. Kita akan masuk saja langsung ke dalam yang namanya pembahasan di hari yang ke-6. Bagaimana satu terus dan tidak akan pernah berhenti untuk kita terus diisi, terus diperbarui, terus diisi dan terus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita hari ini akan masuk ke dalam yang namanya the power of Holy Spirit bagian yang kedua. Kuasa Roh Kudus bagian yang kedua. Nah, itu ya teman-teman. Makanya tadi bagian pertamanya di mana, di YouTube teman-teman bisa lihat. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam namanya power of Holy Spirit yang kedua. Nanti linknya di sini, kalau ini nggak apa-apa untuk itu juga. Nanti linknya di sini. Oke teman-teman, di atas ini. Jadi teman-teman untuk sama-sama lihat. Biar ini melengkapi sekali lagi. Oke, biar nggak tertinggal juga. Oh, ternyata dari sini ada loh prosesnya ke depan. Jadi progres ketika kita menerima Roh Kudus, the power of Holy Spirit itu dalam kehidupan itu ada progresnya. Tidak mungkin regres. Oke, dan hari ini kita akan masuk ke dalam namanya the power of Holy Spirit bagian yang kedua. Puji Tuhan. Kita akan masuk sebentar ya guys. Oke. Ini kita mungkin udah pernah bahas di bagian pertama, tapi it's okay, puji Tuhan, kita akan mengulang sedikit. Berbicara tentang the power of Holy Spirit, ada satu ayat yang akan kita bawa. Ayat ini adalah ayat sepanjang kita akan membahas the power of Holy Spirit bagian yang kedua. Jadi kalau ya perhatikan ayat-ayat ini, dan inilah patokan ayat kita di bagian yang kedua ini. Mari sama-sama kita baca. BTW untuk bahasa Ibrani-nya nggak usah dibaca ya guys. Tapi langsung aja. Kalau teman-teman pakai Alkitab, ya pakai Alkitab lah. Karena aku sarankan kita pakai Alkitab. Karena lebih enak, lebih asik, sehingga roh kita juga lebih hidup untuk kita. Ketika kita baca firman, ada power tersendiri dalam Alkitab itu sendiri. Karena kan itu begitu ya teman-teman. Nah, dan malam hari ini kita akan sama-sama baca. Berbicara tentang the power of Holy Spirit. Kita akan sama-sama baca Kisah Para Rasul ayat pertama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita baca umat Tuhan. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya teman-teman, sedikit gitu kan. Berbicara tentang kita para rasul, ibaratnya adalah kita berbicara tentang satu surat mengenai yang namanya suratnya Roh Kudus. Isinya semua dari para rasul ini bagaimana pekerjaan Roh Kudus melawat seluruh bumi. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus menjamah setiap
golongan. Baik golongan muda, golongan budak, golongan hamba, sampai golongan elit, bahkan kerajaan. Berbicara tentang kita para rasul, berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus tanpa batas melawat setiap orang. Begitulah ibaratnya suratnya Roh Kudus lah, semua cintanya gitu loh. Berbicara tentang Holy Spirit. Dan hari ini berbicara tentang itu, berbicara tentang gambaran dari kita para rasul ini. Itu semua tertulis dan tercantum di Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana pekerjaan roh ketika Roh Kudus itu turun. Nah ini, di situ ada dampaknya. Di situ di mana Roh Kudus itu menyatakan, di mana Roh Kudus itu pertama sekali terjadi, pertama kali dia menghinggapi setiap orang yang diperkenankan, di situ letak dia akan menunjukkan power-nya. Makanya teman-teman, berbicara tentang power itu berbicara tentang kuasa. Makanya di sini dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama kita katakan, aku menerima kuasa. Haleluya. Nah itu teman-teman. Ketika kapan? Kalau Roh Kudus turun. Oke? Jadi jangan sembarangan gitu loh. Kita punya kuasa sejak kapan? Sejak kita menerima Roh Kudus. Kita punya power ketika kita menerima Roh Kudus. Nah, begitu tuh umat teman-teman. Tapi kuasa ini berbicara tentang apa sih? Nah ini teman-teman. Kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu berbicara tentang dunamis. Apa sih artinya dunamis dalam bahasa aslinya? Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan mukjizat. Apa sih mukjizat lagi? Teman-teman, kita udah pernah bahas di part 1. Mukjizat ialah hal yang mustahil bagi pikiran atau yang di luar batas kemampuan manusia. Ada amin? Katakan di luar batas kemampuan manusia. Berarti dengan kata lain, ketika kita menerima kuasa, kita mampu melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Haleluya. Begitu teman-teman. Itulah yang mau Tuhan izinkan kita terima. Kita terima. Kenapa? Berarti kalau kita terima, siapa yang beri? Tuh Allah, Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kuasanya. Ibarat kita dipercayakan. Nah itu, tugas kita ngapain? Menerima kuasa. Waktu kapan? Di saat kita terima Roh Kudus itu tinggal diam, kita terima kuasa. Nah ini, terima kuasa yang bagaimana? Gue punya kuasa kok. Aku pengen ngapain ini lah, pengen itu, pengen melakukan apa? Hidup sesuka aku lah. Aku kan udah hidup dalam Roh Kudus. Ya aku bisa dong. Untuk kemana? Sorry, ke clubbing suka-suka aku dong. Aku kan punya kuasa. Aku bisa loh. Untuk ngapain? Aku bisa untuk misalnya ini sosokan untuk yuk sini dukun sini semua dukun. Bentar guys, kok agak serem. Teman-teman. Oke, nggak apa-apa deh. Lagi lanjut lagi. Dibagusin. Lagi kita lanjut. Nah itu tadi teman-teman. Makanya oleh karena itu bagaimana? Oleh karena itu hidup kita, kalau kita menerima Roh Kudus, nah ini, kalau kita mau menerima Roh Kudus, kita harus kalau kita mau siap menerima kuasa, kita harus siap menerima Roh Kudus. Kalau kita mau menerima kuasa, kita harus menerima Roh Kudus dulu. Oke? Nah, habis itu. Tapi itu tadi, ketika kita terima Roh Kudus, bukan sesuka hati kita hidup lagi. Ada tugas, ada visi yang Tuhan beri. Yaitu apa? Kalau visi yang diberikan saat itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, kita bisa melakukan hal-hal yang tak terduga oleh pikiran manusia, oke?
Kita bisa melakukan hal-hal yang tak terduga oleh pikiran manusia untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia. Katakan kemuliaan Allah bagi dunia. Untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia. Ada amin teman-teman? Nah itu teman-teman. Jadi kalau hari ini kita punya Roh Kudus, kita hidup bukan hanya sekedar hidup kita dipimpin untuk mentaati firman. Itu juga salah satunya ialah hidup punya kuasa. Karena bagi orang dunia untuk hidup dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, itu susah. Tapi bagi orang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sangat mudah dia untuk hidup melakukan firman Tuhan. Ada amin? Seperti itu teman-teman. Luar biasa banget nggak Tuhan itu? Luar biasa banget. Makanya oleh karena itu apa? Ini teman-teman, setelah kita mengerti dan memahami bahwa hidup kita itu setelah kita dipenuhi, ini teman-teman, yang kita menerima kuasa, kita akan mengetahui bahwa mukjizat terbesar dan terutama itu bukan kesembuhan, bukan pemulihan, bukan ketika masalahmu engkau dapat lewati bersama dengan Tuhan. Tapi apa? Sama-sama kita katakan, mukjizat terbesar ialah keselamatan. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Mukjizat terbesar ialah keselamatan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Iya benar. Karena apa? Bagi dunia selalu mencari pendamaian. Dunia selalu mencari keselamatan. Dunia mencari untuk gimana untuk bisa lepas dari namanya hal yang jahat. Tapi Yesus menawarkan, kalau kamu mau itu semua, aku menawarkan keselamatan bagimu. Kenapa? Karena bagi dunia itu tidak bisa kau dapat. Damai tidak bisa kau dapat. Tidak bisa kita mendapatkan damai di dunia. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan di dunia. Sukacita tidak bisa kita dapatkan di dunia. Tapi di dalam keselamatan yang nggak bisa dilakukan oleh dunia, Yesus bisa lakukan dan Yesus bisa berikan. Tugas kita terima. Makanya mukjizat terbesar ialah keselamatan. Ketika kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau hari ini kita punya keterbatasan, kalau hari ini kita punya sakit penyakit, kalau kita hari ini punya ikatan, ketika engkau sudah menerima Yesus, jangan katakan, Tuhan, mana mukjizat? Aku udah terima Tuhan, tapi aku kenapa sakit penyakit? Ingatkan hari ini, ketika engkau sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau sudah menerima mukjizat. Karena Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Ialah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mati dan bangkit. Kita mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Ketika kita menerima mukjizat, disitulah apa kata firman Tuhan selanjutnya? Semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Makanya teman-teman, ketika hidup kita dijamah oleh Roh Kudus. Yuk, perhatikan, Roh Kudus. Kita dapat mengenal. Oleh karena Roh Kudus, kita dapat mengenal Tuhan Yesus. Yang akhirnya ada kegerakan untuk menerima keselamatan. Ada amin? Haleluya. Jadi kita bisa mengerti ya malam hari ini. Oke, puji Tuhan. Dan teman-teman, setiap orang yang memiliki Roh Kudus, ini perhatikan. Ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan menerima Roh Kudus kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti dengan kata lain, setiap orang yang memiliki Roh Kudus, pasti, garis bawahi kata pasti. Pasti punya kuasa. Dalam apa? Perkataan dan saksi hidup, begitu ya, untuk memberitakan tentang Kristus. Haleluya. Kita ulang sama-sama, kita baca sama-sama. Orang yang memiliki Roh Kudus pasti punya kuasa. Sama-sama kita katakan pasti punya kuasa. Dalam apa? Perkataan dan saksi hidup untuk memberitakan tentang Kristus Yesus. Haleluya. Nah gitu teman-teman. Jadi hidup kita ketika kita menerima Roh Kudus, kita punya power.
Powernya apa saja? Nah ini pula kan begitu ya. Powernya apa saja dan apa yang terjadi ketika power itu berada di dalam kita. Power itu berdiam diri. Power itu hidup di dalam kita. Begitu loh teman-teman. Oke. Ya endingnya ialah menceritakan tentang kemuliaan Kristus. Itu endingnya. Begitu loh. Tujuannya, goalsnya untuk mempermuliakan Bapa di dalam anak. Oke? Oke, teman-teman. Nah, makanya oleh karena itu, kita akan masuk bagian yang kedua hari ini. Kita akan masuk bagian kedua hari ini, kita akan membahas satu bagian. Kita akan masuk ke bahas satu bagian yang ini. Haleluya. Makanya teman-teman, kalau kita belajar, ini bagian pertama kemarin, inilah kalau ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, kuasa apa yang kita rasakan? Pertama, ada tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh manusia. Pertama kemarin ya, ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh manusia. Artinya, kita mampu melakukan hal kebenaran. Oke? Kita mampu melakukan benar. Lalu yang kedua, mengubahkan kehidupan yang salah menjadi kehidupan yang benar. Baik pola pikir, tindakan, gitu loh. Yang ketiga, memiliki pengurapan yang berasal daripada Allah. Ini bagian pertama dan kita akan masuk. Gitu kan teman-teman. Untuk lebih dalam the power of Holy Spirit akan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana ketika kita menerima kuasa yang mana ini? Iya. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, nah ini tadi ketiknya kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, yang pertama, ini bagian yang pertama kemarin, kita mampu apa? Dapat melakukan tindakan nyata yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Artinya kita mampu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yang kedua, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, pikiran kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, hati kita jadi baru, roh kita jadi baru kalau Roh Kudus tinggal. Yang ketiga, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, ini memiliki pengurapan yang daripada Allah. Inilah kuasanya. Memiliki pengurapan, dan hari ini kita akan masuk bagian part 2-nya, bagian kedua, ketika Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam kita. Ketika Roh Kudus itu berdiam diri di bagi kehidupan kita. Nah ini teman-teman. Hari ini kita sama-sama masuk. Bagaimana? Nih, yuk sama-sama kita baca ataupun sama-sama kita akan masuk ke dalam yang namanya the power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus dalam kebangkitan. Kita akan masuk dalam the power of Holy Spirit. Itu membuat kebangkitan. Kalau kita biasa baca dengan, ataupun kita biasa sebut dengan kebangkitan, itu ialah revival. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nama komunitas kita, revival. Makanya kalau kita perhatikan dan kita seksama, logo dari RJM itu sendiri, dari komunitas kita sendiri, itu penuh dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus. Lalu apalagi ada burung, mengelambangkan burung kelembapan, firman dan sekali Kristus sendiri. Makanya oleh karena itu apa? Kebangkitan kalau Roh Kudus ada, pertama kali yang dilakukan oleh Roh Kudus ialah revival. Ada hidup yang bangkit. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya bakal berubah. Pasti hidupnya bakal bangkit dari keterpurukan dan hidupnya bangkit untuk sesuai dengan keinginan Kristus. Makanya ketika seseorang itu hidupnya mengalami perubahan, ketika seseorang itu hidupnya mengalami kebangkitan yang dilakukan oleh Roh Kudus, hidupnya pasti akan ada terjadi gerakan revolusioner. Revolusi apa sih? Perubahan cepat. Lebih cepat dari transformasi. Kalau transformasi itu ada waktu. Tapi kalau revolusi, saat ini juga sama seperti membalikan telapak tangan. Ketika dikatakan berubah. Itu revolusi. Jadi revolusi, transformasi, evolusi. Oke teman-teman. Makanya oleh karena itu kita butuh mengerti apakah sebenarnya kalau aku tuh
dipenuhi oleh Roh Kudus, perubahan gimana? Perubahan cepet. Ibaratnya 1, 2, 3. Ibaratnya kalau kita naik tangga, kita nggak lihat ke bawah lagi, tapi lihat ke atas terus. Kalau kamu naik tangga ataupun kamu naik satu bangunan yang itu full tangga semua, ketika kamu lihat ke bawah, kakimu goyang nggak? Kakimu pasti goyang. Dan kalau lihat terus ke atas, pasti nggak akan goyang kaki. Makanya teman-teman, dalam setiap kebangkitan yang dilakukan oleh Roh Kudus, pasti di dalamnya ada firman. Tidak akan mungkin tidak ada. Tidak akan mungkin tidak ada. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, firman Tuhan katakan apa? Ketika kamu menerima kuasa, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan itu terjadi mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan malam hari ini kita akan baca sama-sama, kan gitu yang tadi yang Kisah Rasul 8 tadi. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus membawa kebangkitan. Roh Kudus bukan hanya membawa, tapi membuat suatu kebangkitan. Kebangkitan terjadi oleh karena Roh Kudus. Kata dia, kebangkitan terjadi oleh karena Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, kebangkitan terjadi oleh karena Roh Kudus. 2, 3 ya, kebangkitan terjadi oleh karena Roh Kudus. Yang dilakukan oleh firman. Haleluya. Oke teman-teman, yuk mari sama-sama kita untuk bisa sama-sama pahami bagaimana Roh Kudus itu mengalami namanya kebangkitan. Satu demi satu dimulai dari siap mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di situ lebih spesifiknya lagi di kitab di jemaat yang di Efesus. Kita akan masuk yang pertama. Ingat ya, patokan kita kisah para rasul 1 ayat 8. Oke teman-teman. Ingat ya, juga seterus daerah-daerahnya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Itu sih, ataupun orang-orang di Efesus. Yuk kita baca. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu kita masuk bagaimana kebangkitan terjadi di Yerusalem. Kebangkitan terjadi di Yerusalem, kita baca dulu ketika kuasa Roh Kudus itu turun. Kapan pertama kali Roh Kudus itu turun? Kita sama-sama baca dulu Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang kedua ayat keempat. Ketika Roh Kudus itu turun, pertama kali apa yang terjadi? Oke, kita baca dulu. Kisah Rasul 2 itu di Yerusalem. Ya, kita sama-sama baca 2 Kisah Rasul 2 ayat 4, nanti langsung sambung ke 14 sampai 21 ya. 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Disinilah pertama kali tercurahnya, turunnya Roh Kudus. Oke? Kita masuk. Ketika Roh Kudus turun, nih, ketika Roh Kudus turun, kebangkitan apa yang terjadi? Yuk sama-sama kita baca ayat 4 sampai 21, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan apa katanya? Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Itulah tanda sebagai lokasinya ya. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit, di atas dan di atas di langit, dan di tanda-tanda, dan tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Dan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Dan teman-teman, kalau kita lihat ketika Roh Kudus turun, disinilah pertama sekali jumlah para murid bertambah berapa? Ayat yang ke berapa ya? Setelah 12 itu 300 3.000. Aku juga lupa.
Mungkin bisa bantu ayatnya. Mungkin bisa bantu aku cari ayatnya. Itu kalau nggak 300 itu atau 3000. Ya, oke bantu ya teman-teman. Mohon maaf, aku lupa. Iya, oke. Nah itu setelah terjadinya setelah terjadinya para rasul berdoa. Yang siapa aja berdoa? Masih ingat para rasul? Yesus, Maria ibu Yesus dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka berdoa, bertekun dalam doa. Akhirnya ketika mereka berdoa, Roh Kudus hinggap. Nah ini teman-teman. Terjadi keberanian revolusioner hidup. Yaitu apa? Petrus yang awalnya bagaimana? Petrus yang awalnya nggak berani memberitakan firman, tapi terjadi kebangkitan. Bahwa apa? Petrus berani memberitakan firman. Artinya, ketika kehidupan kita mengalami namanya kehidupan di dalam kuasa roh, hidup kita akan pasti mengalami namanya terobosan. Aku lupa pula menambahkan yang pertama poinnya. Hidup kita mengalami terobosan. Oke teman-teman. Kisah Rasul 2 ayat 41. Oke, thank you. Ayat 300. Oke, 3000 jiwa. Nah itu teman-teman. Thank you ya sebelumnya. Iya, itu. Hidup kita itu dibangkitkan dengan revolusi. Selangsung berubah 180 derajat. Gitu loh teman-teman. Makanya keselamatan itu mengubahkan kita 180 derajat. Makanya oleh karena itu apa? Itu tadi. Terobosan itu hanya kita bisa lakukan hanya bersama dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Bahwa hidup kita itu, ini aku harus edit ya. Ya, aku harus edit. Bentar. Yang pertama apa tadi teman-teman? Ya. Yang pertama tadi, bahwa hidup kita pasti memiliki terobosan. Itu loh, terobosan hidup kita. Kita mengalami terobosan. Oke, haleluya. Amin, puji Tuhan. Oke, lanjut lagi. Hidup kita pasti mengalami terobosan yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Lalu yang kedua, ya teman-teman, lihat. Yang kedua ialah Roh Kudus membawa kita dalam penggenapan janji. Ingat, masih ingat nggak? Ketika kita hidup dalam kalau kita sama-sama belajar firman Tuhan yang kita udah baca dalam Explore Bible dalam kitab Ulangan 28, ketika kita itu mau dengar-dengaran sama Tuhan, ketika kita itu hidup memiliki kemuliaan Tuhan, Tuhan mengubahkan apa? Kutuk menjadi berkat. Yang awalnya kita nggak menerima penggenapan janji, tapi hidup kita akhirnya ketika kita menerima kemuliaan Allah, hidup kita dibaharui. Ketika hidup kita dibaharui ini, kita menerima penggenapan janji Allah. Yang dinubuatkan, artinya yang sudah direncanakan oleh Allah itu sendiri. Nanti kita bisa teman-teman baca nubuatan itu di kitab mana sih? Di Yoel pasalnya yang kedua. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nubuatan itu terjadi di kitab Yoel yang kedua. Itu berapa ratus tahun, berapa puluh tahun, kalau nggak salah berapa puluh tahun atau ratus tahun sebelum Yesus datang dan digenapi setelah Yesus. Haleluya. Itu Roh Kudus lah. Ingat ya, penggenapan janji firman Tuhan kepada kita. Kalau berarti dengan kata lain, hidup kita mau menerima penggenapan janji Allah. Hidup kita berarti harus mengalami apa? Mengalami penerimaan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan penggenapan janji yang dilakukan oleh Roh Kudus. 2, 3 aja. Penggenapan janji yang dilakukan oleh Roh Kudus. Haleluya. Bukan yang dilakukan tapi dibawa sih. Gak apa-apa, oke, puji Tuhan. Yang ketiga, kita sama-sama lanjut. Ketika kebangkitan apa lagi sih? Ketika Roh Kudus, the power of Holy Spirit itu masuk, nih kebangkitan pertama sekali dimulai di titik yang paling indah. Sadar nggak teman-teman? Di Yerusalem itu adalah satu daerah yang paling hina. Kenapa? Di Yerusalem. Coba deh baca setiap, nanti mungkin kita akan explore pembacaan kita. Coba catat siapa-siapa aja nabi yang dibunuh di Yerusalem. Hampir banyak nabi, banyak raja yang takut sama Tuhan dibunuh di Yerusalem. Bahkan juga para rasul itu rata-rata hampir dibunuh di Yerusalem. Yesus sendiri dibunuh di Yerusalem.
Dan itu artinya di tempat paling hina kebangkitan itu terjadi. Artinya kalau kehidupan kita menyadari bahwa hidup kita itu berdosa, kita menyadari hidup kita itu penuh dengan noda, itulah ajakan untuk kita malam hari ini. Bahwa apa? Roh Kudus bisa menjamah. Haleluya. Ada amin teman-teman. Jadi jangan katakan bahwa Roh Kudus itu hanya untuk ibaratnya kepada orang yang mengerti firman banyak. No. Roh Kudus itu dimulai dengan menyadari bahwa itulah yang paling hina. Paling berdosa. Kita menyadari bahwa kita berdosa. Ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, kita mengalami keselamatan. Ingat tadi di awal. Ketika kita menyadari berdosa, kita menerima keselamatan, kita digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita masuk dalam, kalau hina, lawan kata hina apa? Berharga. Lihat teman-teman. Ketika Roh Kudus turun di Yerusalem, kita selalu mengatakan apa? Dan firman Tuhan katakan apa? Shalom Yerusalem. Kita selalu memberkati Yerusalem. Artinya Yerusalem berharga. Makanya teman-teman, ketika Roh bekerja yang keempat, bukan kepada siapa yang pintar, tapi kepada siapa yang mau. Ini berurusan dengan pribadi. Karena berbicara tentang Yerusalem, itu berurusan tentang kebangkitan pribadi. Sama-sama kita katakan, Yerusalem ialah kebangkitan pribadi. 2, 3 ya. Yerusalem ialah kebangkitan pribadi. Kalau kita mau bangkit, kita butuh Roh Kudus. Dan kebangkitan itu dimulai dari pribadi dulu. Haleluya. Dan teman-teman, Yerusalem kalau kita belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana orang-orang Yerusalem itu penuh dengan namanya ahli Taurat oleh orang Farisi. Tapi Tuhan nggak mengizinkan bagi mereka. Kalaupun ada Tuhan izinkan, kalaupun ada yang Tuhan izinkan, itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya kepada mereka juga siapa yang mau. Dan satu lagi, kenapa tempatnya paling hina? Urutannya gini, Yerusalem itu di bawah, di atasnya Yudea, di atasnya lagi Samaria, di atasnya Galilea. Oke. Makanya oleh karena itu apa? Dimulai dari mana dulu? Di bawah. Nih, kebangkitan dimulai tadi yang paling hina, di titik yang paling hina dan orang yang juga mau untuk intinya di situ mau deh. Makanya orang yang tegar tengkuk itu pasti susah untuk hidupnya dituntun, dipimpin, bahkan menerima Roh Kudus. Ada amin? Itu yang pertama, berbicara tentang Yerusalem. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam yang namanya poin kedua. Yudea. Kita akan masuk ke dalam namanya di Yudea. Ingat ya, seluruh Yudea. Kita akan masuk Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 44. Kita buka sama-sama yuk. Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 44. Yang sudah dapat katakan amin dan silakan baca biar gak ngantuk. Yuk, silakan yuk. Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 44. Open mic-nya yuk. Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 44. Yuk, open mic-nya. Ada? Yuk, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-37 sampai ke-44. Yuk, silakan open mic-nya yuk. Ada teman-teman? Halo? Yuk, open mic-nya yuk. Mungkin benar baca ya, Pak. Yuk, silakan. Ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yuda, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah memberapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di
Yerusalem dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan itu kepada kami, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi beraksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya teman-teman, kita akan belajar tentang bagaimana di sini kuasa Roh Kudus melawat orang-orang ini. Ini seluruh Yudea loh, bukan hanya Yudea, seluruh Yudea, artinya seluruh orang-orang yang statusnya orang Yudea. Kita baca di sini sama-sama bagaimana orang Yudea itu. Teman-teman, di sini belum ada loh ibaratnya kalau kita baca belum ada reaksi yang dinyatakan oleh orang-orang Yudea. Tapi lihat, ketika Petrus mengatakan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, dia telah bangkit dari kematian, dan dia itu mencurahkan Roh Kudusnya, apa yang terjadi? Belum ada tumpang tangan, belum ada apa? Tumpang tangan, belum ada perkataan-perkataannya, ia cuma menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Lihat apa yang dikatakan. Ayat ke-44. Di saat Petrus mengatakan itu, Roh Kudus turun. Artinya, kalau kita mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Raja, dan Tuhan berkenan, kita punya Roh Kudus, dan berkenan orang itu menerima Roh Kudus. Hatinya dijamah untuk mengerti firman itu. Gak usah engkau tumpangkan tangan, orang itu bisa menerima Roh Kudus. Artinya, hidupnya itu dijamah. Ketika kita katakan, yo, cintai Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu. Di saat itu juga, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan mengirimkan, mencelikkan hati yang tertutup, membukakan segala selubung, sehingga apa? Hidupnya mengenal, dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya teman-teman, kalau kita belajar kuasa ini, kalau kita belajar kebangkitan yang terjadi di seluruh Yudea, kita akan belajar tiga hal. Itu yang pertama, kuasa keperkataan firman. Itu yang mengubahkan. Kenapa teman-teman? Kita belajar dulu sejarahnya. Yudea ataupun yang disebut dengan suku Yehuda. Oke, bagaimana suku Yehuda? Yehuda. Seingatku ya, sorry kalau aku salah nanti koreksi, mohon maaf. Itu saudaraan dengan orang Yahudi. Bagaimana kerajaan Israel itu terbelah dua, selatan dan utara, Yahudi dan Yehuda. Yang akhirnya apa? Mereka jadi saudaraan. Sehingga lihat ini teman-teman, ketika terjadi di situ letak apa? Makanya teman-teman, di dalam persaudaraan itu selalu ada nasihat. Kita akan menasihati orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang pasti kita anggap sayang. Itulah teman-teman. Makanya oleh karena itu bagaimana? Ketika kita nasihati, di situ letak pemberitaan kuasa itu, kebangkitan. Itulah teman-teman. Makanya teman-teman, kenapa dalam keluarga itu ada di namanya didikan. Oke. Makanya kalau kita dididik, jangan untuk menolak didikan. Sama-sama kita katakan. Tidak menolak didikan. 2, 3 ya. Tidak menolak didikan. Karena ketika kita dididik, kita mau dibentuk untuk ngapain? Punya kebangkitan dalam kehidupan. Ada amin? Itu. Makanya teman-teman, di dalam keluarga itu lemah lembut. Ada kerasnya ada. Tapi ada lemah lembutnya juga. Gitu loh. Kan begitu ya, ada saling mengasihi di dalamnya. Makanya kasih orang tua kepada anak dan kasih anak kepada orang tua. Nah gitu. Jadi oleh karena itu apa? Itu tadi di dalam Yudea, Roh Kudus menyatakan kelemah lembutannya. Lembut banget.
Gitu loh. Seperti merangkul, yuk pulang yuk. Yuk kamu terima kuasa yuk. Yuk terima Tuhan Yesus yuk. Lemah lembut. Itu loh teman-teman. Kenapa? Itu tadi letak di mana ada keterikatan saudara dalam Kristus. Ada amin? Itu yang bagian yang kedua, kebangkitan. Revival yang kedua. Makanya oleh karena itu, apa? Nah ini, jangan lari deh. Gitu loh. Nah, lagi, jangan lari. Dan jangan tegar tengkuk. Jangan untuk tidak dengar. Itu bagian kedua itu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk bagian ketiga. Makanya teman-teman, ketika Roh Allah ada di dalam ini, Roh Allah ada di tengah-tengah keluarga, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan apa? Kisah Rasul. Kita buka sama-sama Kisah Rasul 18 atau 19. Kisah Rasul 18. Ketika kepala penjara, ya, Kisah Rasul 18. Iya ya, guys. Mungkin bisa bantu aku teman-teman, aku lupa. Yang apa? Korintus. Yang Kisah Rasul pasalnya yang Petrus di penjara itu, yang akhirnya apa itu terbuka di mana teman-teman? Bisa bantukah? Kisah Rasul pasalnya yang ke 19 sih. Kayaknya bukan Petrus deh. Di mana? Ya, kalau di penjara itu Paulus dan Silas nggak sih? Paulus dan iya, yang di penjara itu. Mana sih? Kayak Kisah Rasul pasalnya yang sudah dapat, mungkin ada langsung bisa baca aja nggak apa-apa. Oh ini, Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Oke teman-teman. Kisah Rasul 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan ini konteksnya ada dua ya. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa sih artinya? Ketika satu orang dijamah dalam satu keluarga, satu orang saja. Satu orang ini, catat dan garis bawahi. Satu orang ini Tuhan bisa pakai untuk memberitakan firman kepada keluarga itu. Itu maksudnya. Ketika satu orang itu menerima keselamatan, menerima Kristus, ataupun di mana di titik ada Roh Allah, bisa lewat satu orang itu. Apa yang terjadi? Tuhan bisa memakai satu orang ini untuk memberitakan keselamatan. Sehingga ini implikasinya, lihat. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu maksudnya. Makanya seluruh Yudea, makanya beda loh. Nggak dikatakan seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, tapi cuma di seluruh Yudea yang pakai kata seluruh. Itulah kebangkitan. Jadi kalau keluarga mau dibangkitkan, kalau keluarga mengalami revival, perubahan dari keluarga, artinya keluarga itu harus di mana? Di situ ada Roh Allah. Makanya teman-teman, kalau kita punya Roh Allah dan kita dipakai Allah untuk di tengah-tengah keluarga kita, jangan batasi kuasa Tuhan yang mau Tuhan pakai dalam dirimu untuk membangkitkan keluarga. Gitu loh. Jangan batasi kuasa Allah lewat dirimu padahal engkau diselamatkan. Padahal kita menerima Roh. Yang ada kita terus gimana tuh? Akhirnya kita dicecar terus. Ayo, cepat. Lakukan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Makanya tadi teman-teman, lewat itu tadi lihat apa saja. Lewat kelemah lembutan. Kita itu menasihati, kita itu memberitakan firman,
Kita itu menghasilkan buah yang bagus, menghasilkan buah yang benar. Gitu loh. Bisa ya, dapat ya teman-teman. Jadi kebangkitan itu bukan ibaratnya udah terstruktur banget yang mau Tuhan izinkan. Dan itu terjadi sampai detik hari ini juga, sampai terjadi detik hari ini. Intinya kita harus memang benar-benar terima Tuhannya, sudah menerima Roh Kudus itu. Dan juga kita mau dipakai. Selanjutnya, itu Yudea. Sampai sini dapat ya teman-teman Yudea. Nah, oleh karena itu, kita udah belajar, kita masuk di Yerusalem. Yang kedua Yudea. Dan yang ketiga, kan kita masuk ke Samaria. Kisah Rasul 9 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 14 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amin, dan mungkin silakan baca. Yuk silakan. Yang sudah dapat katakan amin dan silakan langsung baca. Yuk. Silakan baca. Silakan baca yuk. Adakah? Kisah para Rasul pasal 9 ayat 14 sampai 17. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berbicara tentang namanya poin ketiganya di Samaria. Bagaimana orang-orang Samaria, teman-teman, kalau kita baca orang-orang Samaria ini, Kisah Rasul 9 ayat 14 sampai 17, gitu kan? Nah, Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 8. 9 ya. Oh, 8. Sorry guys. Ulangi dibaca boleh Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Sorry Kak Trit, silakan baca lagi Kak Trit. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu menerima Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Teman-teman, kebangkitan yang selanjutnya kita lihat ini. Kita sama-sama baca. Di sinilah mulai pertama kali revival terjadi lebih sungguh lagi gitu loh. Kalau kita melihat terjadinya pertama 12 dulu. 12 3.000 12 orang sampai benar-benar nggak 300.000 kalau nggak salah, 300.000 ataupun kalau aku salah mohon maaf dikoreksi. Dan akhirnya terus meningkat sampai kepada jemaat Samaria. Ya apa sih yang mau Tuhan bilang? Kenapa harus di Samaria? Kenapa lewat Samaria ini teman-teman? Karena ternyata banyak orang Kristen, dia katakan Kristen tapi sekedar KTP. Katakan banyak orang Kristen tapi KTP. Banyak orang Kristen tapi KTP. Akhirnya apa? Hidupnya tidak mengalami namanya perubahan, pembaharuan roh. Hidupnya hanya sekedar tahu firman, lakukan firman, tapi tidak ada namanya spirit di dalam firman. Di dalam firman itu ada spirit. Sama-sama kita katakan dalam firman ada spirit. Haleluya. Dalam firman ada spirit. Artinya, ketika firman kita baca, kita seperti makan. Kita kenyang. Makan, kenyang. Akhirnya apa? Gemuk membesar. Gitu loh.
Jadi kita menikmati gitu loh. Tapi yang terjadi, teman-teman, nah ini banyak orang hanya sekedar ini. Seperti yang terjadi di Samaria. Makanya poin pertama, kalau kita belajar dari orang-orang Samaria, kebangkitan yang terjadi di Samaria, mereka bukan hanya sekedar mengetahui ada, ibarat ini. Jadi ada dua pertobatan. Oke teman-teman. Jadi kenapa di situ dikatakan Kenapa di situ dikatakan, kita baca firman Tuhan, kamu dibaptis dengan baptisan apa? Baptisan Yohanes. Kamu dibaptis dengan baptisan apa? Kalau kita baca Kisah Rasul 8 ada, Kisah Rasul 2 ada, Kisah Rasul 10 tadi ada. Nanti juga kita akan baca yang di akhir juga pasti ada. Karena gini teman-teman. Yang pertama, baptisan Yohanes ialah baptisan gini. Nanti teman-teman akan bisa mengerti sendiri. Di mana titik aku jahat jadi baik. Aku jahat jadi baik. Aku yang dulu pembunuh, aku tidak lagi membunuh. Tapi baptisan Tuhan Yesus, lihat ya, di sini perbedaannya. Aku yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam hukum dosa, aku lepas dari hukum dosa. Aku yang hidup dalam kegelapan, diubahkan menjadi terang. Dapat yang memahaminya. Aku yang dulu rohnya terikat, rohnya diperbudak, hidup menjadi pembaharuan roh. Di situ perbedaannya. Makanya oleh karena itu apa? Banyak orang hanya sekedar katakan bertobat, tapi bertobat bukan rohnya diperbaharui. Rohnya diperbaharui belum. Itu yang terjadi banyak saat ini juga. Ya aku udah tobat, Tuhan aku mau tobat, aku tobat. Tapi hanya sekedar apa? Tindakan saja, bukan pembaharuan roh. Makanya ketika Roh Kudus turun, di situ dikatakan, kan begitu ya, ayat 14. Ketika mereka menerima firman Allah, artinya ya itu tadi, mereka itu dibawa kepada tahap belum mengenal secara pribadi. Siapa Yesus itu tadi? Siapa Kristus itu tadi? Makanya kita lihat ayat 14. Akhirnya apa? Ketika para rasul Petrus dan Yohanes mendengar ada pemberitaan firman yang terjadi di Samaria yang dilakukan oleh Filipus, mereka diutus dari Yerusalem ke Samaria. Dari Yerusalem ke Samaria, artinya pribadi kita diutus Tuhan untuk kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ada amin? Makanya oleh karena itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan kuasa roh. Karena gini teman-teman, banyak orang kayak seperti mana sih Tuhan itu? Akhirnya ditunjukkan kuasa itu. Itu ayat 13, lalu juga ayat yang keberapa? Ayat yang selanjutnya, poin ketiga ialah berkemenangan. Dan yang keempat, yang terakhir mempermalukan kuasa gelap. Itu bagian Samaria. Luar biasa banget enggak? Ibaratnya kalau kita perhadapkan dengan orang-orang yang mungkin ragu, orang-orang yang cemas, ketika kita kenalkan, ini loh Tuhan itu. Tapi mereka, ragu gitu loh. Akhirnya apa? Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus hadir, boom, di situ menyatakan kuasanya. Pernah nggak teman-teman menghadapi seperti itu? Kita melayani orang-orang yang ragu, dan ketika kita berdoa, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, akhirnya Tuhan jawab dan Tuhan menyatakan kuasanya. Itulah kita sudah melayani orang sama ini. Dan kebangkitan terjadi, dan akhirnya endingnya ialah diselamatkan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin keempat. Masih pada semangat? Udah mau 9:30 guys, nggak apa-apa deh ya, masih semangat ya. Kita akan masuk dalam ujung bom. Kita baca Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 7. Cepat saja Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 7. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 2 sampai 7 demikian firman Tuhan. Izinkan aku membaca. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Kita ulang lagi ya. Perhatikan baik-baik. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Artinya ketika orang-orang di Efesus itu menjadi percaya akan Yesus, sudahkah mereka menerima Roh Kudus?
Oke, mereka lihat jawaban mereka 2-3 ya. Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah Oke, lanjut. Baptisan Yohanes adalah baptisan untuk mana tadi? Ayat 4 demikian firman kita ulang. Kalau kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menupangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Haleluya. Ya, tadi udah dijelaskan di awal. Bagaimana nih? Pertama sekali kita masuk mulai jemaat ujung bumi. Di sinilah pertama kali firman itu diberitakan kepada apa? Tingkat lebih luas lagi kepada orang-orang Asia. Inilah yang dikatakan kita itu apa? Inilah yang dikatakan orang-orang pilihan. Oke. Ujung bumi ialah orang-orang pilihan. Kebangkitan bagi orang-orang pilihan. Makanya kalau ada terjadi kebangkitan umat Tuhan, itu adalah orang-orang pilihan. Artinya Tuhan sudah menentukan. Haleluya. Makanya lihat teman-teman, poin pertama, tingkatnya ini adalah yang disebut dengan Israel rohani. Israel rohani adalah orang yang terpilih. Yang kedua, pemberitaan firman untuk semua orang. Tidak ada lagi batasan. Mau siapapun diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dan Tuhan berkehendak, sampaikan firman Tuhan. Karena apa? Kita diberi tugas amanat agung untuk memberitakan firman. Dan itu bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Artinya kita semua diberi tugas untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan untuk semua orang itu bagi orang yang mau dan rindu, bukan untuk orang yang tegar tengkuk. Sama-sama kita katakan, orang yang mau dan rindu. 2, 3 ya, orang yang mau dan rindu. Makanya orang yang tegar tengkuk itu susah mengalami perubahan hidup. Orang yang tegar tengkuk itu susah mengalami kebangkitan. Oke teman-teman. Oke, itu ujung bumi, itulah mulai lagi cangkupan lebih luas. Artinya orang-orang pilihan. Selanjutnya, makanya teman-teman, kita masuk poin-poin terakhir. Revival itu pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha sendiri. Sama-sama kita katakan, pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan sendiri. 2, 3 ya, pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha sendiri. Kalau sudah ada pekerjaan kuasa Roh, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Oke, kita katakan dari awal sekali lagi sama-sama. 2, 3, ya. Revival itu pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha sendiri. Kalau sudah ada pekerjaan kuasa Roh, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Haleluya. Makanya teman-teman, oleh karena itu, kalau kita baca sama-sama, kalau kita lanjut lagi teman-teman, ketika revival itu ada the power of Holy Spirit yang kita baca berbicara tentang kebangkitan. Kita butuh pengurapan Tuhan. Dan kunci dari pengurapan itu ialah kerendahan hati dan merendahkan diri. Hidup kita bisa mengalami kebangkitan, hidup kita mengalami kuasa kalau kita punya pengurapan. Dan kunci pengurapan itu kita terima. Kalau pengurapan artinya apa? Pengurapan itu berasal daripada atas turun ke bawah. Oke? Makanya kalau turun ke bawah, posisimu di mana? Posisi kita di bawah. Karena kita nggak punya urapan. Dia yang punya urapan, dia harus berada di atas, dan dia harus mengurapi kita. Harus berada di bawah. Ada amin? Katakan, sama-sama kita katakan, merendahkan hati dan merendahkan diri. 2, 3 ya. Merendahkan hati dan merendahkan diri. Teman-teman, ini aku akan tutup di sini.
kunci kuasa itu dibukakan. Lihat, apapun yang terjadi, jangan bimbang, jangan ragu, percayalah, dan jangan menua hati. Oke. Sama-sama lagi, yuk kita katakan 2, 3 ya. Kunci kuasa itu dibukakan, apapun yang terjadi, jangan bimbang, jangan ragu, percayalah, dan jangan menua hati. Haleluya. Itu yang bisa untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi ketika kita mengalami namanya the power of Holy Spirit, kuasanya Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami namanya kemunduran hidup. Kita tidak akan mengalami namanya kemunduran dalam rohani. Kita akan mengalami kuasa yang disertai dengan tanda-tanda, dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Firman Tuhan katakan seperti itu dalam kitab Markus. Kalau nggak Markus, Lukas. Iya, dalam kitab Markus ke-16. Haleluya Bapak. Mari sama-sama kita lakukan kepala kita. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan, haleluya Bapa. Roh Kudus sertai kami Bapa dengan tanda-tanda dan malam hari itu, mencelikkan hati yang terluka, membukakan seluruh yang ada. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Aku ngajak teman-teman untuk on cam yang bisa on cam. Roh Allah yang hidup pulihkanku, melaurakan nafasku, membangkitkan kuasamu. Haleluya Yesus. Oh Allah yang hidup penuhiku. Amin Yesus. Oh Allah yang hidup pulihkanku, melaurakan nafasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menselipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi mari kita katakan dari awal, teman-teman. Pemberitaan tentang firman adalah kebahagiaan bagi kita. Pemberitaan tentang Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Yesus. Oh,
Aku berdoa setiap leher yang ditutupi oleh si iblis, hei iblis, keluar dalam nama Yesus Kristus. In Jesus name. Haleluya. Jadikan setiap leher yang dikekang oleh iblis, yang dibelenggu oleh iblis, saat ini juga in Jesus name keluar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sertai kami dengan tanda dan mukjizat-Mu Tuhan. Kami punya kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Autoimun in Jesus name. Saat ini juga segala kuasa yang bukan daripada Allah keluar dalam nama Yesus Kristus. Roh itu ditancapkan, dikeluarkan dalam nama Yesus Kristus. Keluar in Jesus name, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya Bapa. Memulihkan hati mereka yang terluka. Seseorang yang di tangannya ada sesuatu hal, saat ini juga apapun itu di dalam nama Yesus Kristus akan keluar. In Jesus name, keluar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Jadikan hidup Tuhan, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Allah menyatakan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, membebaskan hidup yang percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu, sel-sel gen-gen yang tidak berjalan dengan baik, saat ini juga in Jesus name keluar, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seseorang yang kelainan fungsi hati, saat ini juga fungsi hati itu dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Roh menggantikan yang baru kembali dalam nama Yesus Kristus. Saat itu in Jesus name, dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya Bapa, haleluya Bapa. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Tuhan, kau turun tangan. Amin Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami sepakat akan terjadi kebangkitan, akan terjadi pemulihan. Roh-Mu Bapa, urapi Tuhan. Oh, in Jesus name, haleluya. Aku percaya, amin Tuhan, amin Yesus. Oh ya ramaya, ya ramaya, shiki ya ramaya, aku percaya, amin Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun, amin Tuhan, Kau memberkati. Haleluya Bapak. Mungkin hal-hal yang tadi disebutkan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan bukakan, autoimun, kelainan hati, saat ini leher yang tadi merasa juga lehernya tertekan, bahkan ada satu hal yang mengganjal. Gak apa-apa, silakan rest ini, sama-sama kita berdoa. Yuk silakan yuk. Haleluya Bapak. Adakah teman-teman? Haleluya. Terima kasih. Silakan rest ini. Oke, nggak apa-apa. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Come on lagi. Yang tadi disebutkan oleh Tuhan, yang dibukakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kelainan
kelainan hati, lehernya juga lagi disemak, ataupun kelainan gen saat ini juga nggak apa-apa, oke, keluar dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan dan memberikan dirimu Tuhan ini dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, haleluya Bapa. Kami percaya sembari mungkin menunggu teman-teman yang lain. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya. Amin Tuhan. Tuhan ku ajaib, Kau turunkan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turunkan aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turunkan memulihkanku. Aku percaya, amin Tuhan. Tuhan ku dahsyat, Kau turunkan memulihkan. Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan menyembuhkanku Bapa, Kau turun memberkatiku. Nanti silakan konfirmasi apa hal yang tadi Tuhan nyatakan, yang kita konfirmasi sama. Biar sama-sama kita nyatakan, berdoa. Ada lagi teman-teman? Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini ke Bapak berdoa untuk anakmu yang hari ini, Tuhan, yang tadi Tuhan Yesus, siapapun Tuhan Yesus yang Kau bukakan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa, Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan Bapak untuk anakmu yang autoimun, yang kelainan gen, yang kelainan Bapak untuk dalam roh dan juga Tuhan. Saat ini juga in Jesus name, segala kutuk-kutuk keturunan, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa perjanjian, kuasa-kuasa mentarik itu juga saat ini. Berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah yang akan menggerogoti, roh Allah akan mencabut. Saat ini juga in Jesus name, dalam nama Yesus Kristus. Hei, kuasa iblis, kuasa-kuasa perjanjian, perkataan-perkataan yang telah dilakukan. Saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Thanking dalam nama Yesus Kristus. In Jesus name, terjadi kesembuhan. Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Jangan pernah kembali dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan Yesus yang kelainan hati. Tuhan, biar Engkau menggantikan hati-hati yang baru itu. Sehingga Bapak, proses hati-hati itu semakin hari semakin baik. Dan suatu hari ketika dicek up ke dokter, siapapun Tuhan Yesus, saat ini juga dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan mengalami pemulihan dan manusia akan merasakan kekagetan bahwa Allah akan bekerja dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang saat ini Bapak juga tadi juga sempat Bapak kira dia Bapak tidak membuka celahnya sehingga iblis masuk Bapak, sehingga dia menutup celahnya itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami tolak, kami hancurkan, kami tengking kuasa-kuasa yang mau untuk mengintimidasi. Kami tengking kuasa-kuasa untuk serangan-serangan baik. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Bapak berdoa setiap anakmu di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, di rumah hamba, setiap barang bergerak, barang yang tidak bergerak, Engkau yang juga Bapak menjaga setiap benda hidup, benda mati. Bapak Engkau menjaga. Berdoa juga untuk setiap kami yang ada, berdoa Bapak, Engkau yang menjaga, tidak ada serangan-serangan balik. Engkau menjaga Bapak setiap keluarga. Engkau menjaga Tuhan Yesus setiap kami yang bersama-sama dengan kami berikatan tali darah secara pribadi. Bapak dalam nama Yesus Kristus, kesemuanya aman dan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada serangan-serangan balik. Kami patahkan, kami tolak. Darah Yesus menolong, darah Yesus menghancurkan. Sebab kuasa ada pada kami lebih besar daripada kuasa dunia ini. In Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Kami memang percaya, kami yakin percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau Bapa malam hari ini akan ada terjadi kebangkitan, akan terjadi pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, namamu dimuliakan sehingga Bapak dari sini namamu diagungkan, namamu dimuliakan sehingga kami akan menyatakan bahwa Yesus itu besar dan penuh kemuliaan-Mu Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebelum kita menutup malam hari ini, mari sama-sama kita naikkan haleluya Bapak. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Oh, tiada
tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amin, tiada seperti Engkau, amin, Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amin, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti siapa? Haleluya, Yesus. Berikan hormat tepuk tangan yang Tuhan. Oh, amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami dapat muncul menyembah-Mu. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri doa 10 malam ini Tuhan. Sebelum itu Tuhan Yesus, kami mau juga Bapak berdoa memberkati kota kudus di Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita memberkati Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah puri-purimu, tembok-tembokmu, hasil bumimu, segala sesuatu yang engkau diperkenankan oleh Allah terjadilah menurut kehendak Bapa. Biarlah Bapa kota kudus Yerusalem mengalami peningkatan, bukan mengalami kemunduran, sehingga umat-umatmu mengalami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah pemerintahanmu, diberkatilah hasilmu, bumimu, diberkatilah segala sesuatu yang hal-hal yang terjadi Bapak, sehingga nyatalah kemuliaan dan awan kemuliaan ada di atas Indonesia, sehingga umat-umat Tuhan datang kepada memuji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari kita juga Bapak, mari kita juga berdoa, kita naikkan tangan kita memberkati RGM. Mari sama-sama kita memberkati. Shalom RGM. Shalom Komunitas Revival Generation Ministry. Diberkatilah namamu. Itu Revival Generation Ministry. Diberkatilah setiap pengurus, diberkatilah leader, diberkatilah setiap anggota, diberkatilah juga setiap program, diberkatilah juga setiap apapun yang di-sharingkan, diberkatilah setiap firman yang ditaburkan, diberkatilah juga pujian penyembah, diberkatilah juga setiap anak-anak yang juga akan masuk, biarlah akan terjadi penggenapan visi yang diberikan oleh Allah dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah juga Bapa, Kau kedamkan tangan-Mu memberkati kami pada malam hari ini Bapa. Mari kita kedamkan tangan kita terima berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih dalam persekutuan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kuasa dari Roh Kudusnya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama dengan Roh Kudusnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Aku serahkan ke tim dokumentasi, Tuhan Yesus memberkati.